Suaramu memenuhi jalan dan ruang-ruang hampa, segala sumpah serapah tumpah ruah, seisi kebun binatang keluar dari mulutmu. Seperti peluru, suaramu membuat luka yang lain, membuat nana luka. Tentu saja yang terluka akan murka, ia meradang, menerjang, balas menggigitmu dengan caranya, dengan caraku. Udara penuh amarah, yang satu menghujat lainnya meninju, yang satu menghina lainnya menyeret ke penjara. Kata menjelma perkara, perkara berujung penjara. Luka, 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 luka. Terus gimana nih caranya? Boleh mengkritik, tapi rasanya mesti diitik-itik. Tapi itu kan tidak asik, tidak menarik. Jadi bagaimana baiknya? Baiknya mengkritik tapi harus pakai etik. Gak usah pakai mendelik, cukuplah saling lirik yang di akhirnya dengan ikik-kik. Jadi kalau mau ngeritik harus kayak dikitik-kitik. Nah ini pertanyaannya, ini jadi mengingatkan saya sama apa yang nggak tahu, mungkin yang dialami oleh Raffio dan Mas Dandi. Banyak publik yang kemudian juga tahu apa yang dialami sama Mas Raffio dan Mas Dandi, yang tadi mungkin berusaha ngitik-ngitik pakai kritik, tapi kok terus ujung-ujungnya nggak enak. Boleh diceritain nggak, maksudnya pengalamannya Mas Raffio sama Mas Dandi sebenarnya ketika mengkritik terus apa yang terjadi gitu? Betulkah sesuai dengan yang tadi dibicarakan Pak Jokowi bahwa nggak apa-apa dikritik gitu? Saya 2 kali berurusan dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama tahun 2017 ketika menulis sebuah artikel di media sosial tentang membandingkan antara apa yang terjadi pada Myanmar dan Indonesia di masa Aung San Suu Kyi dan Megawati. Jadi artikel saya judulnya Suki dan Megawati begitu ya, membandingkan bagaimana seorang tokoh politik populis yang pernah direpresi rezim militer ketika berkuasa doing nothing gitu ya, ketika terjadi hal yang sama. Kasus Suki adalah Rohingya dan kasus Megawati adalah darurat militer di Aceh. Itu artikel yang ya silahkan dibantah kalau nggak suka gitu ya, atau kalau ada data sejarah yang nggak akurat gitu ya. Dan seorang dokter di Melbourne University mengecek sampai sekitar 60 catatan kaki dari artikel itu, dan semua bisa di-trace referensinya gitu ya. Jadi saya cerita sejarah tentang bagaimana darurat militer diciptakan, bagaimana kemudian masalah Papua hari ini gitu. Jadi saya membandingkan Aung San Suu Kyi dan Megawati dalam konteks itu. Tapi kemudian dilaporkan ke polisi karena Mbak Mega punya pendukung fanatik begitu ya, nggak ingin junjungannya dicemarkan oleh sebuah artikel gitu. Lalu yang kedua adalah kasus tahun 2019 ketika nggak ada orang yang mengadu, polisi bikin aduan sendiri kepada polisi yang lain gitu. Terkait dengan apa yang saya share tentang apa yang terjadi di Papua ketika itu adalah kasus Wamena gitu ya. Jadi itu 2 pengalaman saya dengan Undang-Undang ITE. Dan kasus yang terakhir bahkan 3 media melakukan cek fakta dan ya mengada-ada begitu ya, saya dituduh memanaskan situasi Wamena, padahal tweet saya 5 jam setelah peristiwa Wamena gitu. Jadi bagaimana mungkin tweet saya disebut menghasut sebuah peristiwa yang sudah terjadi 5 jam sebelum saya nge-tweet. Sampai hari ini pun status saya tersangka, polisi nggak pernah bisa membuktikan. Tidak ada. Jadi memang saya melihat ini fungsinya lebih banyak teror kepada warga negara. Banyak kasus Undang-Undang ITE ya, warga biasa yang dilaporkan oleh kepala desa, oleh bupati, oleh anggota DPRD gitu ya, terkait kritik-kritik yang terjadi terkait dengan dinamika masalah sehari-hari di masyarakat. Seperti itu juga pernah baca, Raffio juga bilang orang pertama yang Raffio hubungi adalah Mas Damar kala itu, karena dianggap tidak hanya karena teman baik tapi juga tahu bahwa bisa mendukung dengan maksimal. Mungkin boleh diceritakan Raffio saat itu.
Mungkin nggak akan terlalu detail ya, karena udah sering juga ngomong udah banyak coverage lah tentang apa yang terjadi gitu. Cuma mungkin karena aku juga saya juga penggemar Mas Dandi gitu ya, kerja Mas Dandi sama Watchdog, jadi agak ngikutin nih. Kasus pertama saya juga 2017 itu dituntut oleh seorang motivator, bisnis coach, karena saya menulis beberapa cek fakta tentang klaim-klaim dia di media gitu. Kemudian yang kedua juga di tahun 2020, tahun lalu bulan April, seperti kita tahu. Nah ini agak unik sebenarnya gitu, karena yang dikenakan yang diperkarakan ini bukan sesuatu yang saya tulis, bukan sesuatu yang saya sampaikan sendiri, tapi ada upaya yang elaborate, yang kayak cukup kompleks gitu ya, karena ada proses peretasan dulu terhadap device saya, terhadap gawai saya, kemudian ada pengiriman pesan ke orang-orang tertentu. Karena mungkin yang jarang dibahas di media adalah bahwa pesan tahun lalu ketika saya dituduh menyebarkan pesan pengajakan penjarahan itu, pesan-pesan itu tidak dikirimkan ke orang-orang sembarangan gitu, bukan dikirim ke warga-warga biasa, dikirimnya itu ke berbagai forum-forum relawan Jokowi ketika pemilu 2019, bahkan juga sampai ke beberapa jenderal polisi dan jenderal TNI gitu. Jadi kayak udah ditargetkan gitu ya, bahwa ini biar cepet nih eskalasinya, kita yang melakukan, yang meretas dan mengirimkan pesan-pesan itu dikirimkan ke orang-orang yang mereka tahu persis nih, kalau ya kebayang ya kalau misalnya jenderal polisi nerima pesan ada orang ngajak menjarah, pasti reaksinya akan lebih rapid response gitu, nggak akan nunggu 2 hari kemudian baru bikin laporan. Dan juga mirip sama Mas Dandi, yang kedua itu juga laporannya bersifat LPA, yaitu laporan yang dibuat sendiri oleh polisi. Walaupun ini agak sumir nih detailnya, karena dari polisi ini berganti-ganti juga, apakah yang melapor itu ada pertama dibilang warga, kemudian polisi yang bikin laporan, kemudian berubah lagi jadi ada warga yang bikin laporan, berubah-ubah. Dan itu detailnya sampai sekarang kasusnya juga tidak ada yang tidak ada penyelesaian. Bahkan mungkin yang unik juga saya pengen sampaikan adalah bahwa seringkali orang-orang yang mendapati dirinya terpapar pada ancaman ITE atau ancaman-ancaman pasal-pasal karet di dalam sistem hukum kita yang lain, itu seringkali kita dihadapkan pada retorika seperti ini. Kalau lo nggak salah, kenapa nggak lapor? Gitu. Nah, saya balas begini aja deh, kalau sekarang kan saya udah bukan cuma bikin laporan balik di kepolisian, saya juga bikin laporan ke Ombudsman, saya bikin laporan, ada aduan ke Komnas HAM, ada aduan ke Propam Polda, ada aduan ke Mabes Polri juga, ada aduan ke berbagai lembaga, ke Kompolnas dan lain-lain gitu. Sampai hari ini nggak satu pun yang ada hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya makanya saya selalu bilang ke orang, sebelum kita tuntut warga untuk kalau lo nggak salah atau kalau lo merasa hak lo terlanggar, lo lapor dong ke aparat, lapor ke pihak berwenang. Permasalahan utamanya adalah sampai hari ini kita nggak pernah diberikan alasan untuk percaya bahwa proses yang ada itu bisa memberikan keadilan, sedangkan proses itu tidak mudah karena menguras energi, menguras waktu gitu ya. Yang kedua juga tidak murah. Makan biaya bukan cuma untuk pengacara atau kuasa hukum, tapi juga untuk kita harus pekerjaan kita jadi tertahan, kemudian penghasilan kita jadi terhambat gitu ya. Kemudian juga kita harus keluar ongkos ke sana ke sini, datang ke persidangan, datang ke BAP, klarifikasi. Dan itu melelahkan sekali gitu, psychologically, emotionally, financially, semuanya, physically, semuanya melelahkan. Jadi ini yang kemudian sering luput dari kacamata masyarakat. Nah mungkin terakhir sih ini kalau terkait kasus ITE-nya sendiri, saya rasa yang unik juga adalah kita belakangan sering lihat bahwa pasal-pasal karet ITE ini sering datangnya sepaket, terutama kalau sasarannya adalah jurnalis atau aktivis. Saya lihat selalu sepaket sama pencemaran nama, kemudian seringkali tiba-tiba ada juga nempel pasal makar. Jadi sampai sekarang itu saya sampai mikir, apa makar itu segampang gitu ya, kayak orang nge-tweet atau orang taruh nulis apa gitu di Facebook, tiba-tiba kena pasal makar. Mas Andi, Mas Raffio, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita juga akan undang, kayaknya telepon Mas Damar deh, kayak seru nih kalau makanya mesti ngomong Mas Damar. Tapi kita pamitan dulu Mas Dandi. Iya, Mas Dandi mau pergi dulu nih soalnya. Ada urusan dia nih. Ada yang harus diawasi lagi. Mas Raffio masih di sini ya. Harus diawasin lagi. Makasih Mas Dandi. Tapi Mas Raffio jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut sama Mas Damar ya. Jadi saya agak suka bingung kalau dia lapor ke Safenet. Emang melucu dilarang sekarang ya, gitu ya.